masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan keramat, kubur segala macam, mereka datang minta. Berbis-bisan datang ke sana. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Su'ud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik. Jadi ternyata berhasil. Di Indonesia ini saja masih banyak orang yang menyembah kubur. Ada atau tidak? Ada. Datang ke kuburannya wali-wali Songo, kuburan keramat, kuburan segala macam, mereka datang minta. Berbis-bisan datang ke sana. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Nggak boleh. Ini merupakan syirkun akbar. Nggak boleh. Allah suruh minta hanya kepada Allah. Timbulnya, lahirnya Nahdlatul Ulama yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik. Politik dipegang oleh Raja Ibnu Su'ud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu Ibnu Su'ud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap ziarah kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Mendengar hal yang semacam itu, Hadratul Qasim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Semuanya nih Allahu a'lam bishawab, ya, namanya sejarah, ya, sejarah itu cerita masa yang lalu, itu kalau bukan pemain aslinya tentu Allahu a'lam bishawab. Qasim Asy'ari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu terdiri dari 3 orang. Pertama Kyai Wahab Asdullah, yang kedua guru besar dari Mesir yang mengajar di Tubareng, Syekh Al-Ghunawi, yang ketiga itu saya agak ragu-ragu dari Pekalongan, apakah itu Kyai Ilyas almarhum. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Su'ud supaya berdialog. Nah, itu berdialog wajadilhum billati aksan, adu argumentasi agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah. Nah, itu saya khawatir kayak tokoh NU kita Pak Saiful itu tidak terlalu mendalami sejarah ini, yang muda-muda ini. Jadi saya ini sebagai, ya, barangkali di NU itu yang paling tua saya ini. Mungkin tak ada lagi yang lebih tua dari saya ini. Sudah 82 tahun lebih saya ini, hidup saya ini. Nah, jadi saya tahu sejarah NU ini dari bakal cikalnya yang mau jadi NU ini. Berdialoglah Kyai Wahab Asdullah, dia seorang alim, rasional, dalil-dalil qot'inya itu mantap. Kalau sudah rapat surya NU, kalau sudah Kyai Wahab keluar dengan ilmu usulil fikihnya, semua para ulama itu tunduk dan patuh. Dialog dengan Ibnu Su'ud, alhamdulillah menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh, Profesor Abu Bakar Aceh, kita menang. Akhirnya kuburan Rasulullah tidak terjadi diratakan. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratus Syekh saya tidak membentuk Komite Hijaz, barangkali ya barangkali, tapi tidak mungkin. Kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komite Hijaz ini yang berani menghadap Ibnu Su'ud, ngajak berdialog, adu argumentasi, dan ternyata berhasil. Begitu Komite Hijaz berhasil, pulanglah ke Indonesia lapor bahwa sukses. Lalu Kyai Wahab minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini karena tugas sudah selesai, kuburan Rasulullah tidak jadi digusur. Nah, Hadratus Syekh menyampaikan jangan. Umat Islam khususnya masih pasti mondar-mandir ke Saudi. Dan itu benar. Cuman saudara kan tidak peduli toh. Setiap saudara haji, pasti yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. Ya kalau saya membaca, maka saya tahu. Nah itu, ya ini syirik, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Itu sebenarnya pengertian tidak